Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus dari Akademi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan chapter maksimisasi laba dan penawaran kompetitif. Oke, nah sekarang saya akan punya satu informasi yaitu eh, biaya jangka pendek. Jadi kalau misalnya Anda punya STC, jadi misalnya di sini STC ya, berarti STC itu tidak lain adalah SRTC ya. Jadi kalau di sini SMC itu akan sama dengan SRMC ya. Dan seterusnya kalau misalnya uh, SSAC maka SRAC. Oke. Nah, ini ya. Sebuah toko pizza lokal mempekerjakan konsultan untuk membantu bersaing dengan rantai nasional di area tersebut. Karena sebagian besar bisnis dikuasai oleh rantai nasional ini, toko lokal beroperasi sebagai stakeholder. Dengan menggunakan data historis tentang biaya, konsultan menemukan bahwa total biaya jangka pendek setiap hari diberikan oleh STJ 10 plus Q plus 0,1 Q kuadrat. Oke. Nah, di mana Q adalah produksi pizza harian dan konsultan melaporkan bahwa biaya marginalnya adalah kurang lebih demikian. Nah, intinya biaya marginal ini sebetulnya tidak lain diambil dari turunan daripada ini, ya. SRMC itu adalah delta SN TC dibagi SL SL eh, sorry dibagi Q ya Q kecil. Nah, turunan SRTC terhadap Q, ya kan? And then berikutnya diminta apa kurva penawaran jangka pendek dari perusahaan price taker ini. Oke, jadi kalau Anda ingat bahwa kurva penawaran itu tidak lain diambil dari MC, ya. Oke, jadi ada MC eh, itu akan sama dengan penawaran price supply-nya, ya. Nah, berarti kita akan ubah MC menjadi harga yang ditawarkan sehingga kita bisa punya, saya jawab di sini aja, saya jawab berarti SRMC itu sama dengan 1 ditambah 0,2 Q, maka P akan sama dengan 1 plus 0,2 Q, gitu ya. Nah, eh, 0,2 itu kan sama dengan 1/5 ya, berarti P sama dengan 1 plus 1/5 Q ya. Nah, sekarang Anda bisa pindah ruaskan ini, misalnya ruas ini berarti P minus 1 sama dengan 1/5 Q, maka 5-nya bisa Anda pindahkan ke sini menjadi 5, gitu ya. Berarti 5 kali P minus 1 sama dengan Q. Sehingga Q-nya adalah 5P min 5. Nah, ini adalah QS. Nah, oke, jadi ini fungsi supply-nya adalah QS sama dengan 5P min 5. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke soal B, yaitu yang B, itu perusahaan memiliki harga shutdown, artinya berapa harga terendah di mana perusahaan akan memproduksi pizza. Oke, Anda ingat lagi bahwa shutdown gitu ya, shutdown point itu adalah akibat daripada economic of loss. Ya, jadi sebagai akibat daripada economic of loss, perusahaan akan memilih apakah dia itu bertahan di dalam pasar ataukah dia akan keluar dari pasar atau seperti apa. Nah, untuk mengetahui itu Anda harus paham konsep yang disebut sebagai shutdown point. Akan ada dua jenis shutdown seperti yang kemarin saya jelaskan, yaitu avoidable avoidable cost-nya itu adalah VC dan avoidable cost-nya adalah FC. Jadi kalau VC maka P sama dengan uh, VC ini adalah batas shutdown point. Sementara kalau ini berarti P sama dengan C adalah batas shutdown. Artinya kalau P-nya lebih besar daripada AVC maka berarti perusahaan masih boleh untuk apa namanya stay in the market ya. Nah, kita coba perhitungkan dulu SAC ke STC gitu ya. Nah, untuk mengetahui shutdown-nya di level mana, maka
Anda juga bisa mengkalkulasi penghitungannya demikian. Jadi, P karena kita bisa sama dengan kan, karena di persaingan sempurna, perusahaan persaingan sempurna itu P sama dengan MC, maka bisa kita gunakan asumsi ini ya. Jadi eh, MC sama dengan AVC dan MC sama dengan C ya. Jadi ada dua jenis ya yang bisa kita pergunakan karena kalau misalnya kita tidak memiliki informasi harga, oke. Okay? Jadi kita harus mencari tahu berapa MC-nya ya, dan berapa informasi harga yang bisa kita dapat. Oke, kita akan punya STC tadi, yaitu SRTC, itu adalah 10, saya ingat lagi, 10 plus Q, ya, 10 plus Q plus 0,1 Q kuadrat. Oke, berarti kita akan punya ini sebagai fixed cost, dan ini adalah sebagai variable cost. Oke ya, jadi sekarang kita bisa bikin AVC-nya itu ya adalah tidak lain adalah VC dibagi dengan Q. Nah, VC-nya mana? Berarti Q plus 0,1 Q kuadrat per Q. Ya. Berarti kita punya AVC-nya adalah Q bagi Q adalah 1 ditambah dengan 0,1 Q kuadrat. Q itu adalah 0,1 Q. Oke ya. Jadi saya punya AVC-nya adalah demikian. And then berikutnya kita tentukan MC-nya. MC-nya tadi mana? MC-nya sudah ada ya. MC adalah 1 plus 0,2 G. Ternyata MC-nya juga sudah punya. MC diambil dari soal, yaitu MC sama dengan 1 plus 0,2 G. Oke. Nah, mari kita samakan dengan ini gitu ya. Berarti kita akan hitung MC sama dengan AVC. Asumsikan ini avoidable cost, invariable cost. Nah, maka di sini kita punya 1 plus 0,2 Q sama dengan 1 plus 0,1 Q. Ini. Nah, 1 habis, berarti kita tinggal punya eh, namanya, kita tinggal punya ini, ruas ini kita pindahkan ke sini, berarti 0,2 Q, ya kan, min 0,1 Q sama dengan 0. Berarti kita akan punya 0,1 Q sama dengan 0, maka Q-nya sama. Ya, jadi batas minimum shutdown point adalah ketika dia tidak memproduksi ternyata. Nah, kita harus tentukan berapa P yang menyebabkan dia minimum atau berapa biaya yang menyebabkan minimum. Nah, kalau kita pergunakan aturan ini, maka kita punya AVC itu sama dengan 1 plus 0,1 G. Kita punya AVC itu sama dengan 1 plus 0,1 dikali 0. Berarti AVC-nya adalah 1. Artinya kita akan punya batas shutdown point sebesar 1. Ya. Oke, nah, shutdown point-nya adalah sebesar 1 unit. Gitu ya. Berarti shutdown point tercapai pada saat P-nya akan sama dengan 1. Ya. Tidak lain adalah AVC sama dengan 1. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya eh, ada soal yang C adalah konsultan PISA menghitung biaya rata-rata jangka pendek dan klaim bahwa SAC mencapai minimum pada Q sama dengan 10. Dan bagaimana Anda memverifikasi klaim ini tanpa menggunakan kalkulus? Oke, jadi kita bisa pergunakan informasi ini tanpa menggunakan kalkulus. Caranya gimana? Sebenarnya mudah saja. Kita punya SAC, ya. Saya lanjutkan. Sorry. Nah, kita punya SRAC itu adalah tidak lain adalah 10 per G ditambah 1 ditambah dengan 0,1 G. Gitu ya. Jadi kalau nggak salah begini ya, SRAC-nya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita verifikasi. Apakah Q sama dengan 10 adalah minimum AC gitu kan. Jadi kita cek dulu berarti untuk Q sama dengan 10 kita substitusi ke SRAC-nya berarti sama dengan
10/10 ditambah satu ditambah 0,1 dikali 10. Nah, ini kita hitung 10/10, satu tambah satu 2, 2 tambah 0,1 kali 10 adalah satu. Berarti 3 ya. SRAC-nya ketemu 3. Nah, sekarang kita hitung Q-nya sama dengan 9 yang sebelumnya ya. Berarti SRAC-nya itu adalah 10 dibagi 9 ditambah satu ditambah 0,1 kali 9. Ya. Eh, berapa? Nah, kemudian yang sesudahnya 10 adalah 11. Berarti SRAC sama dengan 10/11 ditambah satu ditambah 0,1 kali 11. Seperti ini kita hitung berapa. Nah, kita coba pakai kalkulator ya, teman-teman ya. Biar lebih mudah uh, penghitungannya. Gimana coba? Kita hitung pakai kalkulator, berarti 10/9 ditambah dengan satu ditambah dengan satu dikali 9, sorry, 0,1 dikali 9 ketemu 3,01. Oke. Berikutnya itu adalah 10/11 ditambah satu ditambah dengan 0,1 dikali dengan 11 ya. Nah, ternyata nilainya itu adalah 3,009. Ya, jadi ternyata nilai 10 itu yang paling minimum, ya kan? Nah, kalau 9 ternyata masih di atas semua. Artinya valid ya, artinya tidak ada lagi angka minimum gitu ya. Ki yang menyebabkan dia minimum ya, juluran 10. Artinya 10 dia menyebabkan minimum tanpa kita verifikasi dengan menggunakan kamus. Oke, jadi dia tembak angka ternyata benar. Oke, karena nilai ya. Nah, berikutnya yang ke D, konsultan mengklaim bahwa harga pisah kurang dari 3 akan menyebabkan toko ini merugi. Apakah konsultan benar? Jelas. Ya, jadi karena kita tahu bahwa eh, minimum AC itu adalah 3, otomatis kita asumsikan bahwa AC tetap dinilai 3. Jadi untuk yang D, ketika P-nya kurang dari 3, apa yang terjadi? Jadi sekarang ketika P-nya sama dengan 3, berarti kita punya P itu akan sama dengan P min AC dikali dengan D. Kan gitu ya. Jadi P-nya adalah 3 dikurang, P-nya 3 ya sekarang, dikurangi nilai minimumnya adalah 3, dibandingkan dengan jadi P-nya adalah 3 kurangi 3, 0, 0 kali Q adalah 0. Ya. Berarti pada saat P-nya 3 itu akan terjadi laba. Nah, apa yang terjadi pada laba normal? Kalau misalnya laba normal itu terjadi pada perusahaan kompetitif, maka perusahaan kompetitor tidak akan ingin masuk ke dalam situ, ya. Nah, itu konsekuensi yang akan terjadi ya. Intinya itu. Nah, tetapi sekarang kita dihadapkan pada situasi di mana P-nya kurang dari 3. Berarti kita ambil angka 2 ya. Ini berarti kita ambil angka 2, P2. Gampang kan sebetulnya hanya mensubstitusi aja. 2 dikurangi 3 dikali G. Berarti Q-nya adalah min 1 kali Q. Artinya kita akan mendapatkan nilai min Q. Tidak lain adalah economic of loss atau rugi ekonomi. Oke, jadi bukan rugi minimum tapi rugi ekonomi. Kalau laba maksimum biasanya gitu. Nah, laba maksimum itu tercapai pada saat perusahaannya bukan kompetitif ya. Kalau perusahaan kompetitif hanya ada dua jenis laba, yaitu laba normal dan laba supernormal atau abnormal ya. Nah, and then berarti kesimpulannya adalah ketika perusahaan menerapkan harga di bawah 3, maka yang akan terjadi dia akan economic of loss. Oke. Nah, masalahnya adalah apakah shutdown point-nya masih mencukupi atau tidak? Oke ya. Nah, kita cek dulu. Saat harga pizza rendah 2 karena salah satu rantai pasok sedang mengandalkan obrial, maka karena harga ini tidak menutupi biaya rata, konsultan merekomendasikan agar toko ini menghentikan operasi sampai obrial selesai. Apakah Anda setuju dengan rekomendasi ini? Mari kita cek. Nah, jadi kan tadi kita punya minimum minimum AC itu adalah 3, ya. Minimum AVC-nya adalah 1 karena shutdown point.
Dan sekarang adalah harganya apa? Harganya itu sama dengan 2. Nah, kalau harganya 2 maka dihadapkan pada AC sama dengan 3 yang terjadi adalah economic of loss. Oke, nah economic of loss ya. Nah, tapi yang lain, nah sekarang kita cek pada saat harganya 2 dihadapkan pada average variable cost adalah 1, maka yang terjadi adalah P lebih besar daripada AVC. Artinya masih bisa bertahan. Oke, bertahan di dalam pasar. Ya. Nah, berarti ketika ada penyampaian dari konsultan demikian, Anda setuju nggak kira-kira? Tidak setuju, karena sebetulnya dia masih bisa bertahan di dalam pasar meskipun harus menderita kerugian. Artinya eh, apa namanya operasional masih tetap akan berjalan gitu. Meskipun kita memperhatikan yang namanya cost dari jangka waktu yang sangat pendek. Jadi menurut saya jawabannya adalah tidak setuju karena pada fase ini masih berada di atas fase second decision. Artinya perusahaan akan tetap bisa beroperasi. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya untuk gambar uh, satu latihan 9. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2-nya di video berikut.